Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Diah Haninda Nusantri Rusdi adalah salah satu dosen di program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Izinkan saya pada kesempatan ini menjelaskan tentang salah satu mata kuliah pokok saya, yaitu asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dari kebidanan yang saya ajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot nilai 4 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan pada neonatus bayi dan balita berdasarkan nilai agama, nilai kearifan lokal, dan etika hukum perundang-undangan. Yang kedua, mampu melakukan deteksi dini pertumbuhan pada neonatus, bayi dan balita berdasarkan nilai kemuhammadiyahan serta nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan pada neonatus, bayi dan balita berdasarkan nilai agama, sosial budaya, dan etika hukum perundang-undangan. Yang keempat, mampu melaksanakan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita. Yang kelima, mampu melakukan pendokumentasian neonatus bayi dan balita. Dan yang keenam, mampu melakukan rujukan pada masalah yang berhubungan dengan keadaan neonatus bayi dan balita. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, konsep dasar tumbuh dan kembang. Yang kedua, stimulasi perkembangan. Yang ketiga, motorik kasar, motorik halus, bahasa dan sosial. Yang keempat, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, pemeriksaan umum neonatus bayi dan balita. Yang ketujuh, pola nutrisi, eliminasi, istirahat dan tidur. Yang delapan, asuhan dasar neonatus bayi dan balita. Yang kesembilan, konsep dasar imunisasi. Yang ke-10, praktikum imunisasi. Yang ke-11, pendokumentasian imunisasi. Yang ke-12, kegawat daruratan neonatus bayi dan balita. Yang 13, dokumentasi. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah rujukan. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3 cara, yaitu yang pertama ceramah, yang kedua demonstrasi atau praktek, yang ketiga adalah dengan diskusi. Dengan harapan per masing-masing metode yang digunakan, mahasiswa dapat mengembangkan pola pikirnya masing-masing. Untuk metode absensi, pengumpulan tugas, dan nilai, kami sudah menggunakan sistem by online dengan nama SIAP atau Sistem Informasi Akademik Kampus. Berikut ini saya akan tampilkan video proses perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam melaksanakan perkuliahan asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama yang sebelumnya kita sudah bahas tentang silabus SPS dan kontrak perkuliahan. Masuk ke pertemuan pertama, alangkah lebih baiknya kita mengatakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Silakan kepada Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من Jadi hari ini adalah hari pertemuan pertama kita, yaitu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan neonatus bayi dan balita. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih mahasiswa seluruhnya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan perdana kita, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan capaian pembelajaran yang harus benar-benar tercapai pada pertemuan pertama ini. Jadi capaian yang pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan neonatus bayi dan balita dengan nilai-nilai agama Islam, etika, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Yang bisa menjelaskan ke saya beda antara tumbuh dan kembang itu apa? Dari gambar ini. Apa sih bedanya tumbuh dan kembang? Kalau tumbuh itu tinggi ke atas, Bu. Kalau kembang itu ke samping. Ya, ya nggak? Nah, kira-kira kalau dalam teorinya seperti apa? Kalau pikiran kita seperti itu ya, tumbuh itu ke atas, Bu. Kalau kembang itu ke samping, gitu ya. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan tumbuh dan kembang itu apa? Secara garis besar, pertumbuhan itu bertambahnya jumlah dan sel di seluruh tubuh yang bisa diukur secara kuantitatif, seperti tinggi ya, seperti tinggi tadi, berat tadi, itu kan bisa kita ukur secara kuantitatif. Namun kalau pada perkembangan yaitu bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Oke, jadi maksudnya di sini pertumbuhan itu biasanya dari asupan nutrisi, ya nggak? Lalu semakin bagus asupan nutrisi, semakin bagus pertumbuhan. Namun, misal kalau pertumbuhan itu bisa kita lihat dari berat badan atau tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada. Itu artinya segala sesuatu yang bisa kita ukur dalam bentuk kilogram kah itu, sentimeter kah itu, meter kah itu namanya pertumbuhan. Itu dikelompokkan ke dalam kategori pertumbuhan. Namun dari segi penglihatannya, pendengarannya, atau dari segi motorik kasar, motorik halus, bagaimana perubahan bahasanya, itu masuk ke ruang lingkup perkembangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan kemampuan alat tubuh manusia atau balita atau neonatus itu masuk ke kategori perkembangan. Paham? Paham ya? Jadi saya ulang lagi, pertumbuhan itu kita menentukannya dari ukuran fisik seseorang. Bisa dilihat dari tinggi, bisa dilihat dari berat badan, bisa dilihat dari lingkar kepala, lingkar dada. Namun kalau perkembangan itu fungsi dan kemampuannya yang bertambah. Silakan. Ada yang bisa? Silakan. Dari surah Al-Hajj menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian setetes air mani dan segumpal darah, kemudian segumpal darah itu menjadi daging dan berkembanglah menjadi agar berbentuk sempurna dan berbentuk janin hingga melahirkan bentuk bayi. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Vila bahwa sesuai dengan surat Al-Hajj ini kita bisa mengkaitkan ke pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada saat bayi itu di setetes mani itu di dalam batin dia akan berkembang dan tumbuh menjadi segumpal daging. Nanti dari segumpal daging jelas ya. Di sebelah sini, di pinggir sebelah sini adalah level perkembangan anak. Ini adalah stimulasi yang kita berikan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke saya tentang perkembangan?
semakin bagus stimulasi yang kita berikan, semakin bagus perkembangan yang didapatkan. Nah, kira-kira tergambar nggak di grafik ini? Tergambar ya. Jadi pada atau keterlambatan gangguan. Jadi ini maksudnya adalah efek dari stimulasi yang kita berikan. Jika stimulasinya itu penuh, otomatis dia normal. Namun jika setengah seperti ini dan yang tidak berkembang sama sekali seperti ini. Jadi stimulasi ini sangatlah penting pada konsep perkembangan. Bisa jadi dia berlebih, bisa jadi dia berkurang. Kalau berlebih seperti apa? Kalau berkurang seperti apa? Kalau berkurang ya kan udah ngajar nih. Jadi pada saat usia 6 bulan harusnya berat bayi itu 2 kali 2 tahun. Kita lihat lagi di 2 tahun sampai dewasa itu kira-kira berapa lama? Bertahun-tahun ya. Naiknya hanya 30% saja. Sementara yang di awal itu sampai 70%. Lebih dari separuh otak ini sampai 2 tahun itu 70% perkembangan otak harus dicapai sampai usia 2 tahun. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya itu kan kita akan membahas tentang stimulasi ya. Jadi bagaimana cara kita menstimulasi anak yang usia 0 sampai 3 bulan. Ada yang 3 bulan sampai 6 bulan itu stimulasinya seperti apa? 6 bulan sampai 9 bulan seperti apa? Itu nanti kita bahas. Yang penting kita paham dulu konsep kita memberikan stimulasi itu untuk apa. Terjawab tidak? Terjawab ya. Apa gunanya kita memberikan stimulasi? Terjawab ya di pertemuan ini ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Nah ini indikator tumbuh dan kembang. Jadi proses tumbuh dan kembang itu tergantung pada aspek kematangan susunan syaraf pada manusia. Nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak balita. Nah di sini kan ada 3 nih, ada herediter, internal, eksternal. Kira-kira dari gambar ini atau dari slide ini ada nggak yang bisa menjelaskan tentang herediter itu apa, internal itu apa, dan eksternal itu apa? Nah
bisa kita ukur, baik itu dari sentimeter, meter atau kilogram. Contohnya apa? Kalau perkembangan apa? Penglihatan, pendengaran. Oke. Setelah itu tumbuh dan kembang itu apa saja indikatornya? Proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tumbuh dan kembang itu adalah Sama. Yang kedua, Yang setiap perkembangan signifikan. kesimpulan yang keempat adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Setelah kita simpulkan secara bersama-sama kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa CPL dari pembelajaran kita pada hari ini telah tercapai. Harapannya memang mahasiswa dapat memahami tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi bahagia. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya untuk mahasiswa, jadilah bidan yang profesional. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.